Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau seringkali memberikan teguran, memberikan peringatan, bahkan mungkin memberikan kecaman kepada hidup kami. Supaya kami tidak hanya puas dengan apa yang kami lakukan, kami miliki, tapi suatu proses untuk bertobat, untuk selalu membarui diri, untuk selalu merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Masuk di dalam relasi cinta yang lebih dalam. Masuk dalam iman yang lebih kuat dan harapan yang tak terputuskan. Terima kasih Tuhan atas peringatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini khususnya Ordo Karmel merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib. Seorang pujangga gereja, seorang yang terkenal dengan ajaran-ajarannya yang luar biasa, terutama tentang malam gelap, tentang dark night, dengan tulisan-tulisan yang berbentuk puisi dalam mada rohani, dalam mendaki Gunung Karmel, dalam dark night, malam gelap, yang melukiskan perjalanan batin setiap manusia yang mau mencari Tuhan. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sebentar hal-hal yang kurang lebih penting di dalam kehidupan rohani kita, ya. Bahwa sekali lagi perjalanan hidup kita adalah seperti sebuah peziarahan, suatu perjalanan menuju ke puncak Gunung Karmel, ke puncak persatuan antara manusia dengan Allah. Kesanalah kita menuju, dan untuk sampai kepada puncak itu kita harus juga mengalami bahwa Tuhan telah memberikan rahmat kepada kita supaya kita tahu bahwa kita menuju ke puncak itu, dan kita harus lepas bebas terhadap segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu, bahkan yang mungkin ikatan yang nampaknya indah sekalipun harus dilepaskan. Jadi seperti bahasa kanak-kanak Yesus, tangan kita harus lepas kosong, ya, hampa, tidak mengikat, tidak mengontrol, tidak menguasai, tapi melepaskan. Proses penyerahan diri, ya, proses pelepasan diri, proses untuk fokus kepada Allah daripada kepada sesama manusia. Dan itulah proses penyucian iman kita. Semakin lama kita memasuki terang Allah, semakin terang itu akan menunjukkan kepada kita, ya, benih-benih, noda-noda kejahatan. Ya, mulai dari yang besar, lalu kecil, yang sekecil apapun. Karena terang itu semakin lama harus semakin besar. Ya, harus semakin besar. Dan semakin besar lalu menunjukkan kepada kita hal-hal yang bahkan yang kecil sekalipun nampak kepada kita. Dan proses penyangkalan diri ini, proses pembersihan diri, proses pemurnian ini, puritas cordis, the purity of heart, itu merupakan suatu malam gelap, ya, suatu yang pengingkaran diri kita sendiri, ya. Dan ketika kita memasuki proses itu, ya, seperti kita kehilangan jati diri kita sendiri, ya, kehilangan siapa kita itu, tetapi kita menjadi dipenuhi oleh Allah sendiri, dipenuhi oleh kuasa Allah sendiri. Nah, itulah yang kita sebut dengan malam gelap fisik. Secara fisik mungkin kita sakit, kita menderita, kita tidak nyaman. Secara psikologis juga ketidakpastian seperti masuk padang gurun, ya. Simbolisme ini sangat kaya di dalam kehidupan Karmel, mendaki Gunung Karmel, ya. Kemudian lepas bebas terhadap segala sesuatu, air sungai dari Sungai Kerit, ya,
padang gurun, kemudian burung gagak yang menolong orang yang melepaskan diri. Karena ketika melepaskan diri dia bisa merasa putus asa, merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Tetapi Tuhan mengirimkan burung gagak kepada kita semua. Jadi lukisan-lukisan perjalanan hidup rohani inilah yang membawa kita kepada, katakanlah, harus lepas bebas, kehilangan ego kita. Seperti kata Yesus, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus hilang, melepaskan egomu, ya, melepaskan nafsu, keinginan, bahkan keinginan sekalipun, dan berfokus kepada Tuhan. Jadi itulah proses penyangkalan diri, proses pertobatan, ya, dalam bahasa Teresa Avila adalah bahasa ruang pertama, kedua, dan ketiga adalah ruang penyangkalan diri, ya. Ruang pertobatan, ruang pembaharuan, ya, ruang aktif, bergulat di sini. Kita bergulat, ya, di sini, berjuang untuk semakin tidak mengandalkan diri kita sendiri, ya. Nah, sampai pada suatu titik di mana terjadi perjumpaan di ruang keempat, pengosongan diri itu, kita aktif, tapi pada saat itu ketika puncak perjumpaan dengan Allah itulah, maka kita menjadi pasif. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkaulah, seperti kata Paulus. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu unsur dari malam gelap itu adalah kita mengalami penderitaan, ya. Kita mengalami salib, ya, apapun juga bentuknya, entah salib itu dari internal kita, ya, apakah salib itu dari eksternal kita. Nah, Yohanes dari salib, kita lihat sebentar masa lalunya. Jadi kita lihat perjalanan hidup panggilan kita itu adalah perjalanan dari kita bahkan kecil sekalipun sampai dewasa, yang kita mulai alami ketika masih kecil. Anda ingat, mungkin Anda belum tahu persis bahwa ayah dari Santo Yohanes dari salib adalah seorang pangeran, seorang terkemuka bangsawan di daerah itu. Nah, tetapi ia jatuh cinta dengan seorang wanita, seorang tukang cuci pakaian ibunya. Si ayah Santo Yohanes dari salib itu nekat menikahi si wanita itu. Dan tentu saja akibatnya dia dibuang. Ya, dibuang oleh bangsawan itu, oleh keluarganya, karena menikahi orang yang sederhana, orang kalangan kecil. Tetapi ayah Yohanes salib nekat aja terus menikahi, lalu, dan akibatnya apa? Mereka menjadi sangat miskin, ya, sangat miskin. Ayah dan ibunya mempunyai 3 orang anak, 1 meninggal mungkin karena kemiskinannya, ya, kemudian 2 kemudian ikut ibunya, dan ayahnya ketika mereka masih muda, ayahnya meninggal dunia. Anda bisa bayangkan sekali lagi penderitaan hidupnya, ya. Ibunya harus seperti pembantu rumah tangga lah, orang yang sederhana, yang sangat tidak punya apa-apa, yang miskin, sungguh-sungguh miskin sejak kecilnya. Bahkan Yohanes dari salib ketika sekolah pun dia menjadi pembantu dari suatu klinik, ya, suatu klinik yang dimiliki oleh kongregasi Yesuit. Belajar di sana sambil belajar, kuliah, sekolah sambil bekerja, ya, menjadi perawat dan seterusnya. Dan dia memiliki tipe seorang yang katakanlah dalam tanda petik yang karena penderitaan hidupnya itu, maka dia tipe orang yang lebih menyendiri, menyepi, dan suka demikian. Nah, kemudian kita lihat penderitaan ibunya, penderitaan bapaknya yang sudah meninggal, keluarganya yang miskin, ya. Nah, pada saat seperti itulah, bahkan dia pernah dikatakan dalam penderitaan yang begitu berat pun dia mengalami bahwa dia hampir saja tenggelam, dan kemudian dia merasa dibantu oleh Bunda Maria, dan itulah yang menyebabkan dia terpanggil untuk memasuki hidup menjadi biarawan. Dan pada waktu itu dia tidak, meskipun dia bekerja di komunitas Yesuit, dia justru masuk Karmel. Nah, dia belajar di Salamanca, ya, di tempat para frater-frater Karmel dididik, kemudian ditabiskan menjadi imam. Nah, di dalam hatinya yang terdalam ketika dia ditabiskan menjadi imam,
Santa Teresa Avila sedang memulai pembaruan dalam Ordo Karmel. Nah, ketika Yohanes dari Salib ini merayakan Ekaristi, Teresa melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh orang yang mau mencari Tuhan. Dan memang kemudian mereka bekerja sama dan membaharui Ordo Karmel pada waktu itu, yang disetujui oleh Jenderal Karmel bahwa pembaharuan hidup sudah mulai berjalan. Nah, maka ketika mereka berdua sedang membaharui Ordo Karmel, apa yang terjadi? Kemudian ada salah paham di antara mereka, antara para Romo Karmelit, entah itu yang sudah baharui atau yang belum. Prosesnya yang terjadi bahwa kemudian dia dipenjara karena ajarannya, tapi juga karena karena sikapnya yang ingin lebih suci, lebih kudus, lebih semangat, lebih bergairah, lebih serius dalam penghayatan hidup itu. Atau mungkin juga terjadi iri hati di antara para biarawan Karmelit pada waktu itu, ya. Nah, kemudian dia dipenjara selama kurang lebih 9 bulan. Sekali lagi, dipenjara selama 9 bulan. Ya, penjaranya sangat, ya, pada waktu itu memang orang yang nakal dianggap nakal lah, dimasukkan dalam penjara. Seperti penjara biasa dan tidak mendapat fasilitas yang memadai, yang sangat memadai, ya. Nah, dalam penjara itulah dia ada kegelapan, ada kesulitan, ada kekeringan, ada padang gurun, ada proses yang kita lihat sebagai suatu derita, suatu salib di sanalah, ya. Jadi kalau kemudian dari proses pengalaman penderitaan dan salib itulah kemudian dia menulis buku-buku yang luar biasa tentang penderitaan, tentang salib, tentang padang gurun, tentang kehidupan manusia yang berat sekali. Nah, disitulah dia menulis buku-buku yang luar biasa indahnya. Dia seorang penyair dalam mada rohani. Dia seorang penulis yang hebat tentang malam gelap, dan itulah dia dilukiskan tentang malam gelap. Nah, saya mau mengajak Anda begini. Seringkali kita menemukan panggilan hidup kita. Bukan seringkali, berkali-kali kita menemukan panggilan hidup kita kalau kita melihat sejarah hidup kita masing-masing sejak awal, sejak kita masih kecil. Mungkin sejak kita sedang pengalaman-pengalaman yang indah, yang tidak indah, yang luka batin, segala macam di masa kecil itulah yang seringkali membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Jadi Tuhan bekerja lewat sejarah hidup kita, lewat pengalaman masa kecil kita, lewat bahkan penderitaan salib dalam diri kita. Itulah cara Tuhan mendidik, menuntun kita ketika kita mau menemukan misi hidup kita yang sesungguhnya. Kita harus mulai melihat dari apa yang kita alami sejak kecil sampai kemudian Tuhan melihat, kita sendiri melihat apa yang akan kuberikan kepada dunia. Nah, maka itulah disebut Santo Yohanes dari Salib. Salib Yohanes sudah semulai sejak dia kecil, sejak dia sejak kecil dalam penghidupan keluarganya. Sama saja dengan Yesus, sama saja dengan Bunda Maria. Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, kemudian juga demikian, kemudian juga Yohanes Pembaptis sama mengalami masa kecil yang tidak mudah. Dan itulah yang membentuk pribadi seseorang. Maka penting kita melihat dalam hidup kita, dalam penderitaan dan salib. Nah, yang kedua, ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami problem hidup, jangan kita tegarkan hati kita, jangan kita memberontak, jangan kita menyalahkan siapapun, menyalahkan bapak ibu kita, menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain. Tetapi itulah proses yang harus kita jalani. Kita percaya pada proses yang sedang kita jalani ini itu. Dan kita melihat ke belakang. Jadi seperti bacaan pertama hari ini, kitab Sefanya, ya, dikatakan jangan memberontak terhadap apa yang Tuhan ajarkan dalam sejarah hidup kita dari masa lalu kita. Jangan memberontak, jangan marah, jangan kecewa dengan apapun. Tetapi dengarkan, menjadi orang yang lebih rendah hati, ya, menjadi orang yang melihat sejarah hidup kita. Sekarang ini Tuhan menghendaki aku seperti apa. Jadilah manusia yang rendah hati. Ya, jadi bukan pemberontak, bukan orang yang cemar, orang yang menyalahkan siapapun. Seringkali semua itu terjadi supaya kita mendengarkan kehendak Tuhan, memiliki misi hidup kita yang sekarang ini. Sekali lagi, saudaraku terkasih, mari seperti Santo Yohanes dari Salib melihat penderitaan hidupnya, lalu dia menyumbangkan suatu sumbangan yang luar biasa bagi dunia, bagi iman, bagi gereja. Maka dia disebut pujangga gereja. Penderitaan, salib. Mari, jangan pernah menyalahkan orang lain. Bukalah hati kita untuk mendengarkan dengan sebaik mungkin
apa yang Tuhan kehendaki lewat proses yang sedang saya alami. Semoga Anda dan kita melihat masa lalu kita, melihat hidup kita sebesar seberat penderitaan apapun. Entah salib, entah penyakit, kanker bahkan sekalipun, kita terima dengan penuh syukur. Ya, ini merupakan mungkin suatu ajaran dari Tuhan supaya kita semakin mendengarkan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Sekali lagi, mari kita gunakan seluruh hidup kita, proses hidup kita dengan hati terbuka dan jangan menjadi pemberontak. Itulah yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil juga hari ini kita lihat seorang yang mengatakan ya tetapi tidak menjalankan. Penderitaan itu seringkali membuat kita mau menjalani kehidupan ini, mengatakan ya dan bukan hanya sekedar mengatakan ya tetapi jalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk menjalankan cinta kasih sebesar sekecil apapun dengan penuh tanggung jawab dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.